Episode 4. Pernikahan kontrak Sang CEO. Masih dengan berceloteh tidak jelas Gladys melangkah keluar dengan dipapa Wilmer sang hotel direktor menuju kamar Gladys yang berada satu lantai di bawah Presidential Suite. Wilmer mengambil kunci elektrik dari tas Gladys dan membuka pintu kamar. Baru saja pintu tertutup, Gladys membalikan badan dan mendorong tubuh Wilmer hingga bersandar di pintu. Tangan kiri mendorong tubuh Wilmer dan tangan kanan menepuk pipi Wilmer. "Katakan padaku, apakah aku kurang cantik?" "Tentu saja kamu cantik sekali." Wilmer berkata jujur, matanya menelusuri wajah gadis di hadapannya. "Apakah aku kurang seksi?" tanya Gladys lagi dengan mata sayu. Wilmer menelah ludah kasar, melihat ke arah dada Gladys yang membusung besar di antara belahan baju yang sangat rendah. Gladys merapatkan tubuhnya ke dada Wilmer, menekannya membuat nafas Wilmer mulai tidak beraturan. "Sentuh aku dan katakan apakah aku kurang seksi." Wilmer mulai mendesih resah. Sifat kelakiannya mulai tertantang dengan sikap dan kemolekan tubuh Gladys. Sudah sejak lama dia menginginkan Gladys, tapi tidak berani dia ungkapkan dengan terus terang karena Gladys selalu mengekor pada Andrew. Kecantikan, kemolekan bahkan kecerdasan Gladys sudah menjadi perbincangan di kalangan eksekutif. Saat ini ketika Andrew mencampakkannya demi seorang gadis lain yang jauh lebih sederhana, tentu saja hal itu membuat Gladys menjadi marah, dan ini adalah suatu keuntungan yang tidak akan disia-siakan oleh Wilmer. Kesempatan yang harus diraihnya. Menikmati saat ini dengan sebaik-baiknya. "Yes. Kamu seksi sekali. Amat sangat menggairahkan." Wilmer terbata-bata menjawab pertanyaan Gladys. Tangan Gladys masih menekan Wilmer di dadanya. Wajahnya menegada ke arah Wilmer, bibirnya merekah dan pandangan mata yang sulit diartikan. Apapun artinya itu. Situasi ini membuat Wilmer menjadi makin bergairah, apalagi ketika diingatnya Andrew mengatakan bahwa Gladys adalah miliknya. Guncangan di pintu membuat setiap orang yang melewati koridor tersenyum dan menggelengkan kepala, tersentil keinginan hati untuk mengintip tapi sayang tidak ada celah. Suara desihan yang terdengar samar, dan suara gaduh di pintu membuat mereka yang melewati koridor berimajinasi liar. Tampak berapa pasangan muda segera bergegas menuju kamar. Dan ada dua pasangan muda yang memilih bersandar, berpelukan dan bersiuman di dekat pintu kamar, sekedar menguping untuk meningkatkan imajinasi akan kejadian luar biasa di balik pintu. Di balik pintu di dalam kamar. Malam ini, malam penuh kemenangan bagi Wilmer. Kepuasan terpancar di wajahnya. Memandang tubuh molek yang tergeletak di sampingnya. Wilmer mengumpulkan kekuatannya kembali, untuk membelai Gladys dan kembali mencium Gladys lembut. Setelah beberapa saat, Wilmer berdiri melangkah ke minibar dan menuangkan 2 gelas red wine. Menyodorkannya pada Gladys yang segera menegak abis. "Wilmer, kau suka menciumku?" Tentu saja, Wilmer kembali melancarkan French kiss. "Ah. Bahkan Andrew tidak pernah mencium bibirku." Gladys mendesih kecewa. "Tetapi aku menginginkanmu lebih lagi," jawab Wilmer sambil kembali menciumi tubuh Gladys. Tubuh mereka semakin aktif, saling menunjukkan kehebatan mereka hingga mereka lelah dan terlelap tanpa buksana. Lisa melangkah keluar dari kamar Presidential Suite dengan perasaan dongkol. Dilihatnya di ujung koridor Gladys dalam pelukan Wilmer. Malas berpapasan. Lisa melangkah dengan pelan dan memutuskan menggunakan tangga, menuju ruang teater tempat pertunjukan hiburan sedang berlangsung. Sepanjang jalan wajah Lisa tampak kesal, dia tak habis pikir, bagaimana mungkin Andrew lebih memilih Diana daripada dirinya. Bahkan Gladys pun dilempar ke tangan Wilmer. "Kelas sosial kami jauh berbeda dengan Diana. Dandanan kami apalagi. Gadis itu bahkan tidak dapat mengenakan make up dengan profesional." Seharian ini Lisa sudah berusaha menanamkan ide di benak Gladys, agar Lisa dapat menghabiskan malam bersama mereka.
Ide yang gila memang. Tapi itu adalah satu-satunya cara agar Lisa dapat berada di dalam pelukan Andrew. Gladys tak mungkin menjauh, tak mungkin melepaskan Andrew. Tapi apa kenyataannya? Andrew malah memilih Diana. Apa yang mereka lakukan saat ini? Gila. Seharusnya aku di kamar itu bercumbu dengan Andrew. Ark. Sesampainya di belakang panggung, Lisa tidak menghiraukan sapaan bawahannya. Dia hanya menanti Slavko sang cruise director, untuk menyelesaikan kalimat selamat malam kepada para tamu kapal yang berada di ruang teater. Hai Lisa, apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa kamu kembali secepat ini? Slavko membuyarkan lamunan Lisa. Andrew kick us out, ujar Lisa dengan kejengkelan yang luar biasa. Why? Tanya Slavko tidak mengerti. Lisa adalah seorang wanita yang begitu anggun, ramah dan cantik. Dia seorang yang pandai sekali menarik perhatian setiap orang yang berada di sekitarnya. Pembawaan diri yang ditunjang dengan postur tubuh yang indah membuat dia akan selalu menjadi sorotan. Meskipun tidak secantik Gladys, Lisa tetap menarik dengan kecerdasannya. Karena Gladys mabuk dan membentak Diana. Jawab Lisa sambil berkacak pinggang dan menghentakkan kakinya. Belum sempat Slavko bertanya lagi Lisa sudah melanjutkan ceritanya. Tapi aku heran, kenapa justru Andrew menahan Diana di sana? Gila kan? Slavko terkejut. Bukan hanya Slavko, beberapa penari, penyanyi, komedian yang mendengarkan percakapan Lisa dan Slavko mulai bergosip. Slavko menarik tangan Lisa. Ayo kita berbicara di dalam kantor. Apa kamu bilang? Diana bersama Andrew. Gila. Ini bakal jadi berita besar. Slavko menepuk kepalanya. Slavko adalah seorang yang berasal dari negara Swedia. Tubuhnya tidak terlalu tinggi dengan postur tubuh yang agak gemuk dan kulit sangat putih kemerahan. Slavko seringkali mengenakan pakaian adat negaranya sekaligus mempromosikan Swedia. Kenapa bukan kamu yang menemani dia? Tanyanya penasaran. Aku sudah menawarkan diri. Bahkan beberapa kali aku berusaha. Tapi tetap saja dia menyuruhku pergi. Lisa menjelaskan. She is soda, and lucky. Dia sangat beruntung. Slavko menggeleng-gelengkan kepalanya. Ya, aku tahu. Dia tampaknya tidak menginginkan berada di sana. Beberapa kali Diana memohon padaku untuk membantunya. Tapi siapa tahu. Lisa tidak melanjutkan kalimatnya dan mengangkat bahu. Halo. Diana pasti lagi happy sekarang. Ya, aku tahu. Semua menginginkan Andrew. Lisa berbicara dengan nada sendu. Jujur saya dirinya kecewa dengan kenyataan hari ini adalah hari yang dia tunggu. Dan hari yang sudah penuh rencana tapi semuanya menjadi sia-sia saja. Sudah, kenapa kamu harus kecewa? Masih ada 6 hari lagi. Kamu bisa berusaha lagi besok. Ayo kita ke disko saja, baru juga jam 10. Slavko menepuk pundak Lisa dan mereka melangkah keluar. Dalam hati Lisa masih berharap mendapatkan kesempatan untuk mendekati Andrew dan melakukan pillow talk, sehingga dia bisa segera mendapatkan promosi menjadi direktur, atau bahkan posisi di kantor pusat. Episode 5. Aduh, semua sudah pergi, apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku lupa bertanya ke Warapon, kebiasaan Tuan Andrew kalau lagi sendirian begini. Apakah Warapon pernah ya ditinggal berdua saja seperti ini? Kok berasa serem ya? Kenapa juga itu orang hanya diam duduk saja, tidak baca buku atau nonton TV? Diana menggerutu di dalam hati ketika dia hanya berdua dengan Andrew. La terus tertunduk dan berulang-ulang mengelap gelas yang sudah kering dan bersih dari lama. Sepintas diliriknya, Andrew hanya duduk di depannya di kursi bar. Andaikan Diana lebih berani menengadahkan wajahnya, dia akan mengetahui kalau Andrew sebenarnya sedang memperhatikan dirinya. Bosan dengan keadaan yang canggung, Diana memberanikan diri menatap wajah Andrew, sedikit kaget dan berdebar mengetahui pandangan Andrew ternyata tidak bergeming dari dirinya.
Pria itu tidak berusaha melarikan pandangan meskipun tertangkap sedang memperhatikan dirinya. Tuan Andrew, apakah Anda memerlukan sesuatu atau ada hal yang bisa saya bantu? Tanya Diana memecahkan keheningan di antara mereka berdua. Dalam hati Andrew bersorak, yes. Akhirnya kamu menawarkan bantuan dengan tampang yang tetap dingin. Andrew berkata, kemarilah. Andrew memutar dirinya membelakangi meja bar, membuat Diana harus keluar dari meja bar dan menghampiri Andrew. Ya, Tuan Andrew. Diana berdiri tepat di depan Andrew dengan canggung. Mendekatlah. Ragu-ragu gadis itu mendekati Andrew. Setelah berada tepat di depan Andrew, pria bule tampan itu meletakkan tangannya di atas kepala Diana, membelai perlahan rambut gadis itu dan melepaskan ikatan rambutnya. Rambut Diana yang hitam pekat nan tebal tergerai indah di bahu. Andrew mengusap beberapa rambut yang jatuh terurai di kening gadis cantik itu. Dalam benaknya Andrew mengagumi wajah cantik Diana yang alami dengan hanya sedikit polesan. Sementara Diana merasa kaget dengan perlakuan bos besar ini. Tangan-tangan besar yang hangat mengusap kepalanya dengan lembut. Rasa hangat dari kepala mengalir ke dada dan menggelitik perut Diana. Mengalir membuat kakinya gemetaran tidak mampu menghindar. Berapa usiamu? Tanya Andrew lembut. 22. Hahaha, kamu tampak seperti Miner, 17 atau 18. Terima kasih Tuan atas pujiannya. Diana tersenyum tipis. Berusaha menahan diri untuk tidak meloncat dan tertawa girang. Ya, aku kan baby face. Andrew tersenyum dan melepaskan dasi kupu-kupu yang Diana kenakan. Ketika ia hendak membuka kancing atas pakaian Diana, gadis itu menepis tangan Andrew berusaha menghentikan gerakan pria itu. Tangan Andrew berbalik dengan cepat menggenggam tangan Diana. Tangan kecil Diana berada dalam genggaman Andrew yang besar. Gadis itu tak habis pikir apa yang akan diinginkan oleh Andrew. Apa yang kamu pikirkan? Aku hanya membantumu melepaskan dasi dan kancing atas agar kau lebih santai. Dengan gugup, maaf Tuan Andrew, ujar Diana. Kalau kau suka kau boleh terus memegangku. Tanganku hangat kan? Andrew tersenyum menggoda Diana. Diana hanya menyeringai tipis. Berusaha menarik tangannya dari genggaman Andrew. Kau yang menggenggam tanganku bukan aku, tidak mau melepaskannya. Kemudian tiba-tiba tubuh mungil Diana terangkat dan duduk di kursi bar. Andrew menatapnya lembut, ringan sekali. Berapa beratmu? 46, bukan aku yang ringan tetapi kamu yang besar bos. Hahaha, pantas saja. Besar tubuh Diana tampak hanya setengah besar badan Andrew. Minumlah ini. Andrew menuangkan segelas anggur putih dingin di hadapan Diana. Saya tidak biasa minum Tuan. Diana menolak halus. Hanya segelas. Tapi, Tuan, kamu berani menolakku. Nada suara Andrew meninggi. Dia gemas dengan sikap membangkang Diana. Bukan begitu Tuan, tapi saya tidak pernah. Dirinya masih berusaha menolak. Kamu, cobalah minum, this is good. Andrew mengangkat gelas wine dan menyodorkan ke bibir Diana. Diana menyesapnya sedikit. Melihat bibir mungil Diana yang menegak anggur putih, tiba-tiba timbul hasrat Andrew untuk mengecupnya. Namun dia urungkan keinginannya. Entah apa yang membuat dia mampu menahan. Enak bukan? Sekarang kamu bisa lebih relaks. Sudah berapa lama kamu berada di Fancy Cruise? Baru 2 bulan, jawab Diana. Berapa kontrak sudah kamu jalani? 3 kontrak. Diana menghitung jumlah kontrak yang pernah dia jalani. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Tahun lalu di Pride Cruise saya melihat Anda sepintas, Tuan. Diana mencoba mengingat pertama kali dia melihat sosok Andrew. Kau yakin pernah bertemu aku sebelumnya hanya di Pride? Andrew bertanya kembali. Seingat saya begitu. Ragu-ragu Diana menjawab takut membuat kesalahan. Pernah tersebar rumor ada seorang staf dari kantor pusat, sering berkeliling kapal dan memberikan surat peringatan kepada staf kapal yang tidak mengenali mereka.
Andrew sedikit terperangah dengan jawaban polos Diana. Bagaimana mungkin gadis ini lupa dengan insiden tadi siang di lift? Bagaimana bisa gadis ini lupa, bahkan dia sudah mengusap dadaku. Bagaimana mungkin aku begitu mengingatnya sedangkan dia begitu mudah melupakan? Andrew tanpa sadar mendesah keras. Maaf, apakah ada yang salah? Anda benarkan melakukan kunjungan di Pride tahun lalu? Diana bertanya dengan hati-hati, karena dia takut salah mengingat. Tanpa sadar dia menegak kembali anggur putih yang masih terisi penuh, berusaha menghilangkan rasa panik dan sedikit resah melihat pandangan tajam Andrew. Masakan salah mengingat saja dia marah. Aku ingat dirimu karena peristiwa tahun lalu kamu membuat kita semua bergadang, harus memoles bar seperti baru. Tidak bisa aku lupakan tekanan yang diberikan bar manajer agar tampil perfect di hadapanmu. Dasar bar manajer penjilat, tanganku dibuat kering karena menyentuh bleach terlalu sering. Diana menggerutu dalam hati mengingat kejadian itu. Aku memang di Pride tahun lalu. Andrew membenarkan keberadaannya di Pride Cruise, salah satu cabang kapal pesiar yang berada di bawah naungannya. Masih tetap penasaran? Apa saja yang kamu lakukan sepanjang siang ini? Andrew mencari pertanyaan yang menyegarkan ingatan Diana. Saya tentu saja sibuk menyiapkan keperluan kedatangan Anda, Tuan. Saya sampai berlari ke sana kemari. Apalagi ketika dinner tiba-tiba dipindahkan dari eksekutif lounge ke presidential suite. Saya harus siap-siap segera. Ini adalah pertama kali saya menjadi butler Anda. Diana bercerita dengan semangat. Setiap kali bercerita tangan Diana ikut bergerak menegaskan setiap kalimatnya. Tampak lucu dan menggemaskan di mata Andrew. Lalu, Andrew ingin Diana meneruskan ceritanya. Lalu, Diana sempat bingung melanjutkan ceritanya. Apa ada kejadian khusus hari ini selain itu? Mungkin kau bertemu dengan tamu yang menyebalkan. Andrew berusaha memancing ingatan Diana. Oh ya, karena terburu-burunya saya sampai menabrak seorang tamu hingga minuman yang dia pegang tertumpah. Semoga saja dia tidak menulis keluhan buruk tentang saya, apalagi dia sempat membaca name tag saya. Kenapa juga dia berdiri tepat di depan lift, menghalangi jalan? Kalau mau masuk ya masuk saja kan, jangan hanya diam saja. Diana bercerita dengan semangat tanpa sadar jika Andrew sedang menahan tawa. Dan dia tidak sadar kalau pria yang dia tabrak ada di sebelahnya. Diana dari negara Indonesia. Tepat sekali, Tuan, begitu dia membaca name tag saya. Suaranya juga persis, dengan sedikit terbata Diana berusaha mencerna suara Andrew dan mengaitkan dengan ingatannya. Tiba-tiba Diana melompat berdiri dan menutup mulutnya, melotot ke arah Andrew. Jangan bilang Anda adalah orang yang saya tabrak tadi. Jantung Diana berdebar karena takut. Mati aku kali ini kalau sampai bos besar ini yang aku tabrak, mana aku sudah mengatainya barusan. Diana sedikit panik. Andrew memandang Diana dengan tersenyum geli. Pria itu lepaskan dasinya dengan perlahan, begitu juga jas. Kemudian dia letakkan di atas meja dan membuka beberapa kancing bajunya. Melakukan semua gerakan dengan perlahan sambil memandang Diana, melihat reaksi gadis di hadapannya yang tampak kebingungan. Dan kembali tanpa sadar gadis cantik ini menegak habis minuman beralkohol, mengusir kegugupannya seraya melirik dada kekar Andrew di antara kancing baju yang terbuka. Wajah Diana bersemu merah. Alkohol terlalu cepat bereaksi padanya. Terlalu cepat meninggalkan jejak merah di wajah. Andrew justru makin terpesona, pipi putih yang bersemu merah dan tampak malu-malu itu, makin ingin dia cium. Maaf Tuan, saya akan pergi keluar dulu, saya perlu ke toilet. Gadis kembali mencari alasan untuk meninggalkan ruangan. Setelah bisa keluar, aku gak bakal balik lagi, itu rencana Diana. Gunakan toilet di kamarku. Tapi Tuan, itu kurang pan. Kau suka membantah ya? Aku belum buat perhitungan dengan kesalahanmu hari ini. Andrew memotong kalimat Diana.
Diana hanya bisa diam dan akhirnya melangkah cepat ke kamar mandi dalam. Episode 6. Di dalam toilet, Diana duduk cukup lama. Bingung harus berbuat apa lagi untuk menghabiskan waktu. Dia sudah buang air kecil dan cuci tangan berkali-kali. Berulang kali pula melihat ke arah pintu memastikan kalau sudah benar-benar terkunci. Jadi agak GR sedikit sih. Memangnya Andrew mau menerobos masuk? Dia memukul pelan kepalanya yang agak sedikit pusing akibat minum alkohol. Berdiri lagi di kamar mandi. Gila, kamar mandinya besar sekali. Sedikit lebih besar daripada cabinku. Ada batapnya. Kemudian Diana berhenti di depan cermin besar tepat di samping depan batap. Wah, kalau mandi di sini bisa sambil mejeng aku. Sayang gak bisa bawa HP tadi. Bisa selfie seharusnya. Ya ampun. Ini muka sudah memerah, aduh bagaimana ini. Jelek sekali asteris. Diana memencet-mencet pipinya yang memerah, akibat segelas white wine yang diminumnya. Kemudian dia berjalan berputar duduk di pinggiran batap dan masuk dalam batap, berpose, sampai bosan. Tok tok, tok tok. Suara ketukan di pintu kamar mandi. Ya ampun. Aku ketiduran. Diana segera berdiri dan merapikan rambutnya. Lihat Tuan Andrew. Sebentar. Jawabnya dari dalam kamar mandi. Aku terlalu lama di sini, harusnya aku keluar saja dari tadi dan memastikan tidak ada hal lainnya lagi, terus ke kantin. Lapar. Miss Lisa pasti lupa memesankan makanan. Kemudian ia membuka pintu kamar mandi, tampak di depannya Andrew, sudah mengganti pakaiannya dengan shirt biasa dan celana selutut. Shirt putih tipis berpola huruf V membalut tubuhnya dengan pas. Tampak di sana dada yang bidang, berotot dan tangan-tangan yang kekar. Pemandangan indah. Andrew tetap berdiri di depan pintu, menghalangi langkah Diana untuk keluar. Kebiasaan ini orang sukanya berdiri di depan pintu. Sudah puas kamu di dalam? Lihat Tuan. Apa yang kamu lakukan di dalam? Andrew melirik ke dalam kamar mandi. Jangan-jangan kamu tidur lagi. Ujar Andrew dengan nada mengolok. Mata Diana terbelalak heran kenapa tebakannya bisa tepat. Mau jawab apa aku sekarang? Mending diam aja dah. Ayo keluar temani aku duduk di balkon. Cuaca bagus saat ini. Diana berjalan mengekor di belakang Andrew. Tubuhnya keren banget, bahkan dari belakang kelihatan kekar. Berapa ya tingginya? 185 mungkin. Diana mengira-ngira di dalam hatinya. Bekerja di dalam kapal pesiar, sesungguhnya hal yang biasa melihat pria asing. Kru kapal pesiar berasal dari mancanegara, ada kurang lebih 70 nationality. Beragam suku dan bahasa di dunia, keanekaragaman yang mempersatukan mereka dalam pekerjaan. Perbedaan tradisi terkadang menjadi halangan, tapi tetap saja bisa diselesaikan oleh masing-masing individu. Tapi tentu saja ketampanan Andrew bahkan karisma yang terpancar melebihi rata-rata pekerja kapal. Bahkan tamu kapal pun jarang yang memiliki ketampanan dan karisma seperti Andrew. Sebelum keluar, Andrew mengajak Diana untuk melangkah ke arah bar dan mengambil 2 gelas wine dan sebotol white wine serta chocolates. Melangkah keluar menuju balkoni cabin, Diana kemudian meletakkan cheesy plate di meja. Andrew duduk bersandar di sofa bulat besar yang bisa buat tidur. Sedangkan Diana melangkah maju dan menyandarkan diri di balkoni setelah menolak ajakan Andrew untuk duduk bersebelahan. Pemandangan yang indah malam ini. Bulan purnama bersinar terang tanpa malu-malu. Bintang-bintang pun berkelap-kelip seakan-akan ikut bersaing dengan gemerlap lampu kapal pesiar. Sedangkan ombak menari dengan lembut seiring dengan alunan musik romantis dari mikrofone dok kapal. Udaranya hangat, tapi entah kenapa hembusan angin terasa dingin berhembus perlahan menembus kemeja putih Diana dan memainkan rambutnya. Diana mengusap bahu tangannya sedikit untuk menimbulkan rasa hangat. Sial. Jasku tadi dilepas oleh Tuan Andrew.
Sekarang apa yang mesti aku lakukan ya? Apakah baik aku berdiam diri di sini saja? Kalau aku berbalik, apa yang harus aku kerjakan? Aku harus bagaimana ini? Sementara itu Andrew menegak wine di gelasnya sambil memandang Diana yang bermandikan cahaya bulan. Gadis ini begitu sederhana tapi mempesona Andrew. Sikapnya yang natural, santai, bahkan tidak berusaha untuk mencari perhatian. Dilihatnya Diana menggosok tangannya. Andrew berdiri berjalan menghampiri Diana. Dia berdiri dengan menyadarkan punggungnya di pagar balkoni. Dibelainya rambut Diana yang tersibak angin. Diana sedikit terkejut dengan keberadaan Andrew. Sentuhan tangan Andrew di rambutnya, menyalurkan kehangatan dan getaran kecil yang mengalir dari dada ke perut. "Apa yang kau lamunkan?" tanya Andrew lembut. "Tidak ada tuan," jawab Diana sambil tersenyum kecil. "Kau melamunkan aku?" Tidak tuan." Diana tergagap mendengar pertanyaan Andrew. "Oh ya, apa itu berarti aku tidak pantas kau lamunkan?" Pertanyaan yang menjebak. Bukan begitu tuan. Jadi aku pantas atau tidak?" desak Andrew. "Lihat tuan, pantas. Pantas sekali." Diana mengangguk-angguk kecil. "Berarti benar kau melamunkan aku tadi." Andrew tersenyum penuh kemenangan. "Ih, apaan sih, kok maksa banget deh." Diana tidak menanggapi perkataan Andrew, hanya menoleh dan mengeringai tipis. "Apa yang kau pandangi?" "Bulan, tuan," jawabnya asal. "Kenapa?" "Bulannya bercahaya indah sekali, sangat cerah dan cakep," Diana menjawab dengan polos sambil menunjuk ke bulan. "Mana lebih cakep, aku atau bulan?" "Hais, pertanyaan apa lagi ini? Kalau aku bilang bulan lebih cakep, nyatanya pria di sebelahku ini cakep banget. Kalau aku bilang dia cakep, kan aku mati." "Sama-sama cakep tuan." Diana menyeringai malu. "Kalau begitu kenapa kau tidak memandangku?" "Oh my god. Hahaha." Diana tertawa kecil menyembunyikan kegugupannya. Jawaban pendek untuk pertanyaan konyol Andrew. Andrew menyentuh dagu Diana, memutar kepala gadis itu untuk menoleh kepadanya. Pandangan mereka bertemu. Sorot mata lembut Andrew di bawah sinar bulan, menyentuh kalbu. Ada gelitik ringan lagi mengalir dari dada turun ke perut menjalar ke kaki membuat lemas. Diana mendorong tangan Andrew berusaha melepaskan sentuhannya. Tapi Andrew tidak melepaskan. Wajah Andrew mendekati wajah Diana membuatnya tidak dapat berkedip dan semakin waspada. Dia cium lembut kening dan pipi Diana. Sesungguhnya Andrew ingin mencium bibir Diana yang merekah, tapi diurungkan niatannya ketika dilihat mata Diana menyiratkan ketakutan. Kemudian Andrew melingkarkan tangannya di pinggang Diana. "Ayo kita pandangi bulan bersama-sama." Andrew mempererat pelukannya, dicium aroma harum di rambut Diana. Ada rasa damai yang sudah lama tidak dirasakannya ketika bersama seorang wanita. Ada perasaan tenang, keinginan untuk memiliki dan melindungi. Dan gadis itu pun tidak lagi berontak dari pelukannya. Suasana romantis terpecah ketika Diana tertawa kecil tertahan. "Apa yang kau tertawakan, gadis kecil? Itu di sana." Di sana menunjuk ke arah bawah dek, tampak sepasang kekasih yang sedang asyik berzumbu, dan beberapa gadis muda yang tengah mengintip sambil tertawa. Untungnya balkoni tempatnya sekarang berada di lantai paling atas. Jadi tidak mungkin ada yang mengintip. Andrew melihat ke arah bawah dan tersenyum nakal. "Kau menginginkannya?" Tidak. Tidak tuan," Diana gelagapan. "Tapi aku menginginkannya." Tanpa menunggu jawaban dari Diana, Andrew menyibakkan rambut gadis itu, meniup perlahan telinga dan hairnya. Mengecup hair Diana, mencium-ciumi dengan lembut telinga turun ke leher kemudian menghisap leher dan meninggalkan bekas merah di sana. Tangan Diana mencengkeram bahu Andrew dengan keras. Tanpa sadar Diana mendesih. "Tidak. Ini tidak benar. Aku tidak seharusnya begini." Alam bawah sadarnya masih bekerja. Pikirannya masih waras. "Tuan, hentikan. Jangan.
Diana menjerit tertahan ketika Andrew menghisap her dan menggigitnya. Diana berusaha meronta, tapi pelukan Andrew begitu kuat. Dia memukul bahu Andrew dan mencengkram kuat, tapi di saat yang bersamaan, jantungnya berdebar kencang dan getaran listrik mengalir berulang-ulang. Ketika Andrew hendak membalikan badan Diana dan siap melancarkan aksi yang lebih, terdengar suara kruk-kriuk, dia spontan menghentikan aksinya dan tertawa lepas, sementara Diana tertunduk malu. "Terima kasih cacing, cacing di perut kau sudah menyelamatkanku."